terhormat Dirjen GTK Madrasah, yang terhormat Dekan FIP Universitas Muhammadiyah Sukabumi, yang terhormat Ketua Panitia KPMB dan jajarannya, beserta Bapak Ibu sahabat hebat semua yang telah berkenan hadir di acara webinar di siang hari ini. Perkenankan, saya Hetty Sugiyarti dari Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Tasikmalaya bertugas sebagai host di acara webinar siang hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat lahir dan batin. Hari ini tepat hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus 2021. Alhamdulillah kita dapat bertemu bersama KPMB di siang hari ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda alam revolusioner sejati, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu kami ini terlaksana atas kerja Universitas Muhammadiyah Sukabumi dan KPMB. Baik, untuk mengefektifkan waktu, saya akan membacakan susunan acara yang akan berlangsung di siang hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, acara inti. Ketiga, doa. Keempat, tutup. Baik, Bapak Ibu guru hebat yang berada di seluruh Nusantara, marilah kita buka acara webinar dengan tema Fungi dengan membaca Ummul Quran bersama-sama. Al-Fatihah. Amin. Acara selanjutnya saya serahkan kepada moderator yang akan memandu kegiatan webinar di siang hari ini, kepada Ibu Korota Ayuni, MSI dari MA Kota Tangerang di silakan. Silakan Ibu. Terima kasih kepada Ibu Hetty Sugiyarti MPD atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kepada Direktur GTK Kementerian Agama, juga Direktur Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan KSKK Kementerian Agama, juga kepada Dekan Fakultas Kependidikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi, juga tentunya kepada pemateri kita, alhamdulillah telah hadir Bapak Bilyardi Ramdan SPD MSI, juga tentunya kepada komunitas pendidik Madrasah Berbagi atau KPMB sebagai panitia yang telah mohon maaf. Tentunya kepada Bapak Ibu sekalian, Bapak guru hebat, guru biologi seluruh Indonesia yang berkenan hadir pada kesempatan webinar seri kelima, pendalaman materi dengan tema fungi atau panjai atau cendawan atau jamur. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu hebat sekalian, alhamdulillah tadi telah disampaikan bahwa pada hari ini kita akan masuk ya pada kegiatan webinar.
Ya, kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, sekali lagi nama saya Kurota Yuni atau Bu Yuyun. Insya Allah akan bersama dengan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu hebat sekalian untuk kita bersama-sama mengikuti webinar sejak pukul 1 sampai pukul 3 dengan tema yang sangat menarik yaitu tentang fungi. Baiklah, untuk berlangsungnya kelancaran acara kita pada kesempatan hari ini, kami akan menayangkan kembali atau men-share kembali terkait dengan tertib atau tata tertib pada kesempatan kali ini, yaitu tata tertibnya. Maaf panitia. Akan dibacakan saja, Bu. Ya, baiklah. Selama acara berlangsung, mohon diperhatikan ya Bapak Ibu hebat sekalian. Selama acara berlangsung, partisipan dimohon untuk menonaktifkan mikrofon dan kamera, kemudian tidak menggunakan fitur chat untuk salam sapa, juga tidak melakukan share screen. Kemudian peserta wajib mengikuti pretest dan post-test. Selanjutnya peserta wajib mengisi daftar link yang nanti akan dibagikan oleh panitia setelah selesai sesi pemaparan materi. Untuk selanjutnya adalah nanti link daftar hadir akan ditutup setelah acara selesai. Untuk selanjutnya, ini tidak kalah penting, mohon diperhatikan kita sekalian. Pertanyaan hanya dapat diajukan nanti melalui fitur chat yang ada di room Zoom kita nanti, yaitu kan ke akun panitia format spasi, nama sekolah, afiliasi, spasi, dan pertanyaannya. Dan nanti untuk sertifikatnya akan dikirimkan ke email para peserta. Ya, nanti oke, baiklah. Demikian tadi tata tertib yang telah saya bacakan. Semoga acara kita dapat berlangsung dengan lancar. Mohon seluruh Bapak Ibu hebat semuanya untuk betul-betul memperhatikan tata tertib yang sudah saya bacakan. Mungkin nanti juga akan diingatkan oleh panitia. Baiklah, Bapak Ibu hebat sekalian, tentunya tidak sabar ya kita untuk segera mengetahui atau memahami lebih jauh terkait materi kita, yaitu tentang fungi atau panjai ya, sering juga dalam level bahasa Inggris sudah sebenarnya panjai. Nah, tetapi tentunya di sini sebagaimana di tata tertib yang saya sebutkan bahwa akan ada pretest dan post-test. Maka untuk selanjutnya panitia akan men-share yaitu terkait dengan pretest, dan kami dari panitia akan memberi waktu ya selama 5 menit untuk mengerjakan pretest yang akan di-share oleh panitia. Silakan panitia untuk link pretest. Ya, itu sudah ada Bapak Ibu guru hebat link pretest ya. Pretest, di situ tertulis post-test ya. Pretest untuk diisi, kami beri waktu sekitar 5 menit. Maaf mungkin. Assalamualaikum Bu Moderator. Untuk pretestnya saya berikan lagi karena ada perbedaan antara pretest dengan post-test untuk data isiannya. Kalau boleh saya share juga bisa menampilkan ini ya barcode QR-nya untuk teman-teman guru di Kalau boleh pengisian 15 menit mungkin tidak, Bu? Untuk pengisian. Jadi 15 menit? Betul, kalau boleh. Jadi yang tadi di-share panitia gimana Pak? Jadi kita pakai... itu panitia juga bikin ini ya, bikin... Kalau tidak salah itu juga dari saya, Bu. Ya.
Jadi biasanya kita, mohon maaf Bapak, itu biasanya dari panitia tadi sudah sepertinya sudah ya di-share untuk pretest tadi dengan Bu Titi. Pretest Biasanya atau kita proses? kasih waktunya 5 menit Pak. Ya, kita beri waktu 5 menit. Maaf, itu salah. Ini nilai ininya pretestnya nih. Pretest. Ya. Sudah ada yang terbaru ya? Belum muncul, Ibu. Oh, belum muncul. Di chat. Di chat adanya yang tadi saya buka itu untuk post test. Itu yang di chat baru bisa dicek. Atau kalau ini kalau bisa dilihat ini juga di Bapak Ibu bisa scan barcode di sini. Muncul tidak tampilan layar saya? Muncul sudah Pak, di chat juga ada. Ya. Di chat ada, di layar juga ada barcode. Ya. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi.
Sepertinya sudah cukup ya waktunya. Ternyata cukup panjang halaman yang harus kita buka. Nah Luar itu biasa makanya Pak Billy. saya minta izin tadinya 15 menit. Sekalian untuk tes diagnostik saya pengen tahu saja tentang basic dari apa sih yang dipahami gitu dari kingdom ini gitu kan. Tadinya kalau memungkinkan sambil menunggu saya juga bisa sambil menampilkan dulu video untuk membuka dulu. Kalau video yang saya tampilkan ini nggak muncul nggak suara? Dengar nggak suaranya, Bu? Pak suaranya, mohon maaf. Suara videonya terdengar nggak, Bu? Nggak ada suaranya, Bapak. Pak, tidak terdengar Pak, maaf.
Baiklah, mungkin mengingat waktu ya, kita kan sampai pukul 3. Bapak Ibu hebat sekalian, saya rasa cukup ya untuk pengerjaan pretestnya, karena kita masih ada agenda lain yang menjadi inti dari acara kita. Nanti tenang aja, nanti ada postesnya ya Pak ya. Ada. Ada ya. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu hebat semuanya. Alhamdulillah tadi kita telah mengerjakan pretest yang telah di-share oleh panitia. Lumayan panjang juga ya, cukup waktu kita untuk berpikir. Insya Allah nanti setelah kita akan menerima materi, kita akan lebih paham ya tentang apa yang menjadi bagian penting dari materi kita pada kesempatan hari ini. Jadi materi kita hari ini adalah tentang fungi atau fungi, ya, kemudian juga disebut juga dengan cendawan atau juga jamur. Ya. Alhamdulillah di sini telah hadir pemateri hebat kita yang penuh semangat, yaitu Pak Biliardi Ramdan, SPD, MSI. Sebelum masuk ke acara inti pemaparan materi dari beliau, saya akan menyampaikan tentang CV atau kurikulum vitae dari pemateri kita. Ini saya mendapat lembaran banyak sekali Pak, luar biasa ya. Saya bacanya sampai Masya Allah. Semangat yang luar biasa dari Bapak Billy ya. Baiklah, nama beliau, nama lengkapnya adalah Pak Biliardi Ramdan SPD MSI, mohon maaf. Kemudian sebentar. Sebentar ya. Ya, baiklah Bapak Biliardi Ramdan SPD MSI. Beliau beralamat di Jalan Rahmat Najar, Kelurahan Keramat, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi. Beliau lahir di Bandung ya pada tanggal 26 Juni 1983. Nomor telepon beliau 0856 5953 7091. Dengan email beliau biliardi@umi.ac.id. Beliau statusnya telah menikah. Kemudian beliau saat ini adalah sebagai dosen tetap dari Yayasan ya, Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Beliau berada di unit kerja program studi pendidikan biologi sebagai asisten ahli, dan alamat kantor beliau adalah Jalan R. Syamsuddin SH, nomor 50, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Pendidikan beliau, S1-nya beliau di Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI, yaitu pendidikan biologi ya di tahun 2001 sampai 2005 dengan judul skripsi yaitu profil iklim emosional kelas siswa pada pembelajaran kooperatif learning tipe Think Fair di SMA Negeri 2 Kota Bandung di bawah bimbingan Bapak Dr. Andes Yusuf Hilmi MSc dan juga Dr. Andes Unang Sumarno MPD. Lalu beliau melanjutkan S2-nya yaitu di Institut Pertanian IPB atau IPB pada bidang ilmu taksonomi tumbuhan yaitu di tahun 2011 sampai 2015 dengan judul tesis Valuasi Keanekaragaman Hayati Tumbuhan dan Heterogenitas Spasial Studi Kasus Kampung Adat Cikondang, Jawa Barat di bawah bimbingan Ibu Dr. Tatik Hikmawati MSI dan Bapak Profesor Dr. Eko Baroto MSc. Organisasi beliau luar biasa di sini sejak tahun 98 ya sampai sekarang, sejak di SMA sampai sekarang di perguruan tinggi.
Kemudian juga beliau bekerja sejak tahun 2006 ya di Universitas Muhammadiyah Sukabumi ya sampai sekarang terakhir yaitu sebagai jabatannya sebagai tim rekognisi RPL Universitas. Kemudian beliau juga banyak mengikuti pelatihan seminar-seminar dengan pengalaman kerja yang luar biasa dan mengajar ya pada mata kuliah sejak tahun 2006 ya sampai sekarang. Kemudian penelitian beliau juga luar biasa, saya sampai terkagum-kagum deh bacanya ya, insya Allah ya. Jadi beliau meneliti sejak tahun 2007. Di sini adalah dengan penelitian tentang profil general life skill yang muncul pada praktikum berbasis pre-inquiry. Nah, kemudian sampai di tahun, saya bacakan yang terakhir ya, di tahun 2020, yaitu beliau melakukan penelitian etnomedicine masyarakat Sukabumi pada masa pandemi COVID-19. Luar biasa. Pengabdian masyarakat sejak tahun 2008 ya di sini, dan yang tidak kalah penting adalah publikasi artikel ilmiah yang beliau beliau berhasil diterbitkan pada saat itu dimulai tahun 2012, yaitu pada jurnal ilmiah pendidikan biologi dan sains. Ini saya bacakan yang terakhir ya Bu, banyak sekali. Sampai terakhir di tahun 2020, di sini beliau melakukan penelitian yang berhasil dipublish ya, yaitu judul artikel ilmiahnya beliau adalah peran generasi milenial di era teknologi 4.0 dalam mengungkap pemanfaatan potensi tanaman obat masyarakat Sukabumi pada masa pandemi, yang diterbitkan di jurnal Proceedings Seminar Nasional Biologi, yaitu volume 6 nomor 1 di halaman 14 tahun 2020. Nah, kemudian juga di sini beliau melakukan berhasil, alhamdulillah banyak karya buku yang beliau hasilkan ya sampai di tahun terakhir dalam catatan saya di tahun 2015, yaitu judul bukunya tentang pedoman program latihan profesi FKIP Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Ya, ini halamannya sampai 122. Masya Allah, luar biasa Pak Billy ya, begitu produktif. Ya, mudah-mudahan kita para guru hebat semua di sini dapat mencontoh semangat beliau ya dalam memberikan karya untuk generasi. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat semua, demikian kurikulum vitae beliau. Semoga ini tadi sekali lagi menjadi penyemangat. Untuk selanjutnya, Pak Biliardi Randa siap ya untuk memberikan materi pada kesempatan kali ini. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, marilah sama-sama kita sampai pada inti acara. Mari sama-sama kita simak sama-sama materi yang beliau akan sampaikan. Nanti akan ada sesi diskusi dan juga terakhir akan ada post-test. Kepada Bapak Biliardi Ramdan, SPD MSI, kepada beliau kami persilakan. Tafadhol Pak Biliar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman saya ucapkan pada Bapak Direktur GTK, kemudian juga ada Direktur Sarana, kemudian juga dari PB ya, dan serta juga para guru biologi dan guru IPA yang hadir hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin kita bisa bertemu dalam kondisi tetap pandemi ya, kita tetap dalam kondisi PPKM, tapi alhamdulillah Bapak Ibu semua dan kita juga semua mampu berevolusi ya Bapak Ibu ya. Dari yang sebelumnya kita tidak pernah berpikir bisa bersilaturahmi secara serentak dalam waktu yang sama, dalam cakupan yang sangat luas. Kita masuk ke masa digital, sekarang kita mampu bisa berkomunikasi secara serentak bersama-sama seperti ini. Ini bagian dari evolusi kita yang sebelumnya memang sudah ada, tapi kita belum bisa beranjak ke sana karena belum ada kondisi yang memaksa. Baik Bapak Ibu, yang kedua saya haturkan mohon maaf apabila pretest terlalu banyak. Saya sekalian ingin mengecek diagnostik juga miskonsepsi. Mudah-mudahan tidak terlalu tinggi dan saya tidak punya beban besar untuk bisa menyampaikan hari ini. Tapi mudah-mudahan juga apa yang diberikan saya hari ini ya tentunya ini adalah karena kebesaran Allah semata. Saya diberikan kesempatan untuk bisa sharing, saya pun dipaksa untuk belajar lagi, membuka lagi materi-materi yang tentunya
buat Bapak Ibu mungkin ini sudah sering disampaikan bahkan tiap tahun materi-materi ini, tapi mungkin buat saya ini materi ini juga sama setahun sekali sih, hanya mungkin intensitasnya tidak lebih banyak daripada Bapak Ibu. Sebetulnya Bapak Ibu sudah sangat kompeten di bidangnya, karena mengajar itu seminggu kan beberapa rombel, terus ada remedia dan sebagainya. Ya. Baik Bapak Ibu sekali. My mission is to discover the language of nature, and I believe nature is intelligent. Muncul ya suaranya ya. There is a world under the earth, full of magic and mystery. It holds the consciousness of nature's connection to all living things. These mushrooms, they can heal you, they can feed you, they can kill you. It's not like a vegetable, and it's not like an animal, but it's somewhere in between. They support life, they convert life. As you're walking, there's about 300 miles of fungi under every footstep that you take, and that's all over the world. The bulk of the organism is growing underground, and it's composed of these long threads called a mycelium. Almost everyone knows about the computer internet. The mycelium shares the same network design. It's amazing what we don't know about mushrooms. They really are a frontier of knowledge. You can filter water. You can create medicinal compounds almost on demand. They have incredible capacity to make things change very quickly. So I am super hopeful. The psychedelic members of the mushroom kingdom are fascinating. I have been a guide for around 350 psilocybin sessions. The most glorious part was that it made me feel more comfortable with living because you're not afraid of dying. We need to have a paradigm shift in our consciousness. What will it take to achieve that? We can heal the planet. We can build the future. And our world is fantastic. Baik Bapak Ibu sekalian, barusan saya sengaja menampilkan dulu tentang keajaiban dari dunia atau kingdom fungi ya. Fungi ini kingdom yang sangat-sangat fantastik ya, sangat-sangat mengagumkan karena dia termasuk kosmopolit, bisa hidup dimanapun, sebarannya luas. Kemudian ketika sudah berkembang pada satu habitat atau satu lokasi, satu titik, dia mampu menguasai, bahkan mampu menutupi beberapa mendominasi dari satu wilayah itu, tapi tidak terlihat karena pertumbuhannya itu dia tersembunyi, ada yang dalam tanah, ada yang di dalam tumbuhan itu sendiri, itu kan seperti itu. Koneksivitasnya juga sangat tinggi, hubungan antar struktur HIPA antar satu sama lain. Tadi dikatakan kalau dulu kita pernah melihat atau menonton film Avatar, ya, bagaimana satu tumbuhan dengan tumbuhan lain terkoneksi. Sebetulnya itu adalah gambaran kecil dari kenyataan yang kita bisa lihat pada dunia Panjai itu sendiri sebetulnya, ya. Dan kemudian Panjai juga mampu memberikan peranan yang sangat luas bagi kehidupan kita. Nanti kita lihat, kita coba renungi bagaimana dunia ini kalau tanpa ada organisme ini, gitu, seperti itu, ya. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke materi. Nah, sebetulnya kita sering mendengar istilah pungi, ya. Ada yang bilang pungi, ada yang bilang Panjai, ada yang juga bilang jamur, ya, cendawan, atau misalkan juga kapang. Sebetulnya yang mana kingdom ini? Jadi sebetulnya kingdomnya itu adalah Panjai, ya, Panggai, sama Panggai. Dibacanya itu Panggai, ya. Nah, Panggai ini adalah takson yang melikupi molds, yes, mushroom, kemudian toadstool, ya. Ini masuk ke dalam KBBI, memang sudah masuk, ya, kata Panggai ini, dan kemudian dibacanya jadi pungi, ya, dalam ejaan bahasa Indonesianya, gitu.
Namun yang valid ketika ingin dibaca secara ilmiah, maka pengucapannya menggunakan pembacaan bahasa luar, bukan bahasa Indonesia. Jadi fungi, ya. Nah, ini nama taksonnya fungi. Kemudian kita juga mengenal adanya jamur lendir atau molds, ya. Ini jenis jamur uniseluler, memiliki fase zoogamet, mampu bergerak, motil, ya, hidup dominan di air. Kemudian juga ada kapang ragi atau yes. Ini jenis jamur uniseluler heterotrop secara fermentatif. Dia hidupnya itu selama bisa melakukan fermentasi, banyak dimanfaatkan oleh dunia pangan sebetulnya. Ya. Kemudian ada jamur cendawan atau bahasa Inggrisnya mushroom. Ya. Ini jenis jamur berhipa dan ini konotasinya untuk jamur basidio yang bisa dimakan kebanyakan mushroom itu. Kemudian ada jamur payung, ya. Ini jenis jamur basidio untuk seluruh jenis jamur basidio, baik yang bisa dimakan atau tidak. Nah, kita mengenalnya untuk kingdom ini namanya adalah fungi. Di dalamnya ada 4 itu. Ada jamur, lendir, kapang, jamur, cendawan, dan juga jamur payung. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita juga mengenal beberapa istilah mungkin yang unik di dalam fungi ini, ya. Ada hipa, ya, miselium, ya. Hipa ini adalah struktur benang. Kita selalu menganalogikan kepada siswa kita ini struktur-struktur seperti benang, ya, yang kemudian akan terus bercabang, kemudian juga tumbuh, ya, menjalar, dan kemudian kumpulan dari hipa itu akan terbentuk miselium. Ini konsep dasar dari fungi ini. Kemudian di dalam fungi juga ada beberapa konsep seperti dikariot. Ini dikariotik ini keadaan di mana hipa ini memiliki inti lebih dari 1. Nah, ini biasanya terjadi akibat dari plasmogami menuju kepada reproduksi seksual. Jadi sebelum terjadi pembentukan spora seksual biasanya terjadi plasmogami sehingga karakter dari hipanya menjadi dikariotik, ya, seperti itu. Kemudian ada heterotrofik, ini adalah sifat dari organisme yang dia tidak mampu membentuk karbon sendiri, tapi dia akan mencerna atau mengurai karbon dari sumber karbon yang lain, ya, gitu. Jadi intinya kebalikan dari autotrop, ya. Kalau autotrop mampu membuat makanan sendiri, kalau heterotrop tidak bisa membuat makanan sendiri. Kemudian fase vegetatif adalah fase pertumbuhan, tidak terjadi metabolisme untuk melangsungkan reproduksi, ya. Kemudian multinukleat ini juga adalah keadaan di mana sel eukariot yang memiliki lebih dari 1 inti dalam satu selnya. Nah, itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa jamur itu sebetulnya sudah muncul sejak lama, ya. Bahkan ini beriringan dengan munculnya hewan, ya, sekitar 600 juta tahun yang lalu. Nah, dibanding dengan taksa yang lain atau kingdom yang lain, sebetulnya ya fungi juga ini termasuk yang paling akhir-akhir, ya. Biasanya yang awal itu kan kebanyakan adalah dari kelompok Chlorophyta, kemudian juga Plantae, ya, nanti ke alga atau ke Chromista atau Protista yang paling awal, beriringan sebelumnya juga dengan ada Bacteria dan Archaea. Nah, fungi termasuk di akhir-akhir sebetulnya bersamaan dengan hewan. Nah, karakter ini juga yang menyebabkan dia identik dekat dengan hewan. Jadi kalau kita lihat pada kladogramnya atau sistem silsilahnya, fungi itu sangat dekat dengan kingdom hewan, ya, seperti itu. Banyak sekali jenis-jenis jamur ini hanya yang terikot hanya dari basidio saja, ya, seperti ini. Nah, ini posisi dari fungi itu. Dilihat dari kladogramnya itu ada di ujung, mendekati ke animalia, ya, itu. Nah, sedangkan Plantae di sini bersama dengan Chlorophyta untuk alga, ya, ada lumut di sini, ada paku-pakuan di sini, ya. Nah, kemudian
ada paku-pakuan di sini, lumut di sini. Kemudian ada beberapa jenis promista dan juga protista yang dulu kita kenal dengan alga, ya, yang memiliki pigmen. Nah, kita lihat bahwa dalam evolusi itu sebetulnya makhluk hidup eukaryot itu dia mampu atau memiliki organel yang merupakan endosimbiosis, ya, di mana pembentukan mitokondria dan pembentukan kloroplas itu hasil dari pembentukan atau masuknya sel simbiotik lain yang akhirnya bisa berubah strukturnya menjadi organel sel, gitu. Jadi kehadiran mitokondria, kehadiran dari kloroplas, ya, ini adalah hasil dari simbiotik organisme, terutama dari kelompok bakteria. Ya, jadi bakteria yang mampu memfiksasi CO kemudian masuk ke dalam sel eukaryot, ya, seperti itu. Nah, kebetulan di sini pada kelompok alga dan kelompok chlorophyta, ya, dulu kenal kita alga, ini semua kebagian kloroplas, ya. Nah, tapi pada kelompok fungi dan animalia itu tidak ditemukan, gitu, ya, kloroplas yang mampu sifatnya mampu melakukan fotosintesis atau autotrop, menjadi sifatnya autotrop, gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan fungi yang memang berwarna? Apakah dia tidak punya kloroplas? Tetap tidak punya kloroplas, hanya punya pigmen warna. Gitu. Jadi pigmennya itu dalam pigmen warna, ya, yang terkandung di bawah kitin, ya, di bawah sel kitin itu. Ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan fotosintesis untuk jatuh warna yang dimiliki oleh fungi. Ya. Nah, kita tahu bahwa peranan dari fungi itu banyak sekali, ya. Mungkin yang sering kita lihat atau yang sering kita sadari adalah memiliki nilai ekonomi, bisa dimakan untuk pengobatan, ya, itu yang sering kita. Apalagi di sini banyak ibu-ibu atau juga banyak guru biologi yang akhirnya mengembangkan jamur, ya, jamur tiram misalkan di rumah karena senang dan sebagainya, sekaligus praktek buat anak-anak, memberikan contoh. Akhirnya banyak guru biologi yang akhirnya mengembangkan rumah jamur misalkan seperti itu. Namun Bapak Ibu, kita sadari bahwasanya ada peranan dari fungi yang sebetulnya sangat-sangat besar, ya, yaitu sebagai kalau dunia ini tidak ada fungi atau fungi tidak memiliki fungsi untuk menguraikan zat organik atau molekul organik di bumi ini, maka bayangkan buminya akan banyak sampah, ya, akan banyak sekali sampah. Walaupun memang penguraian tidak hanya dilakukan oleh fungi saja, bisa dilakukan oleh organisme yang lain, ya, misalkan beberapa bakteri itu bisa melakukan juga penguraian, kemudian juga serangga itu sebagai detritivores itu misalkan bisa menghancurkan sampah organik menjadi lebih kecil lagi, tapi kecepatan dalam mengurai tidak ada yang sehebat fungi, gitu. Jadi kehadiran fungi mampu merecycle semua zat-zat organik yang mati, ya, gitu. Nah, kemudian juga peranan yang lainnya terjadinya simbiosis mutualisme dengan tumbuhan membentuk mikoriza, ya, sebagai parasit. Nah, karena dia fungi itu fungsinya hanya bisa hidupnya hanya bisa mengurai, heterotrofik, ya, dia tidak bisa membuat makanan sendiri, ya. Walaupun sebagian besar dia mampu mengurai zat organik yang sudah mati, tapi ternyata ada beberapa yang dia bisa mengurai zat organik yang pada organisme yang belum mati. Nah, ini kalau organismenya belum mati tapi sudah diurai oleh jamur, nanti akan bersifat patogen atau parasit, ya. Nah, ini menjadi penyakit baik pada tumbuhan, hewan maupun pada manusia, gitu. Nah, jadi jangan salahkan fungi, ya, atau jamur. Kalau jadi mau penyakit, dia tidak tahu karena dia, ya, kebetulan saja fungsi hidupnya atau dia bisa tumbuh pada media atau pada medium organik yang belum mati, gitu, seperti itu, ya. Nah, kemudian
ada beberapa juga fungi ini dimanfaatkan oleh semut ya untuk bisa fermentasi makanan sebelum daun-daun sebelum dimakan difermentasi dulu menggunakan jamur oleh semut ini ya. Kemudian sebagai parasit juga tahu kita ya, bahkan ini ada yang unik ya. Fungi juga bisa menjadi sumber penyakit ini untuk sejenis semut sehingga semut ini berubah menjadi zombie. Ya. Fungi and slime molds race to decompose dead matter on the forest floor. Many spread by releasing spores, up to 30,000 a second. If just one of these spores lands in the right place and takes root, it can colonize a whole new area. But not all fungi feed on the dead. Nah, ini mulai terinfeksi jamur ini. Anak-anak di saat kuliah all landed on the planet. Now she's acting strange. A network of roots has infiltrated her muscles. Her body has been taken over by cordyceps, a parasitic fungus. It floods her brain with chemicals, drugging her, compelling her to head where conditions are perfect. Just the right amount of light, just the right amount of humidity for the parasite growing inside. It forces her to clamp down in a death bite, and cordyceps reveals its gruesome nature. After 3 weeks of growth, cordyceps can release its own spores, infecting more ants, releasing more spores, infecting more ants, infecting more ants, infecting more ants, more and more and more ants. Cordyceps can wipe out entire ant colonies. But more than just ants are at risk. There are over 600 species of cordyceps spread across the world. Most are found in jungles, where they prey on a whole host of victims. Ya, itu Bapak Ibu, bahwa peranan kondisi dari kehidupan jamur juga tidak hanya menguntungkan ya, banyak pada satu sisi terutama pada dunia hewan itu juga menjadi permasalahan, salah satunya menjadi penyakit ya. Dan ini kita lihat barusan jamur cordyceps itu bisa membuat
serangga itu menjadi zombie, artinya perilaku juga sudah diatur oleh jamur tersebut, sehingga dia akan mencari koloni yang lebih banyak dan dia mati di tengah-tengah koloninya. Agar apa? Agar penyebaran dari jamur cordycepsnya bisa lebih luas lagi, gitu ya. Nah, ini juga beberapa penyakit yang sering kali mungkin dibahas oleh Bapak Ibu ketika di sekolah, yang sering muncul ya, termasuk sekarang ada juga muncul penyakit jamur hitam dan jamur putih yang di India ya, yang kemudian menyerang sistem pernapasan, kemudian sistem saraf dan beberapa indera juga, dan ada yang reaksinya ke kulit juga seperti itu ya. Itu juga diakibatkan oleh jamur ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat apa sih ciri dari jamur ya, kita tahu bahwa jamur itu dia hidupnya heterotrop ya. Secara memperoleh nutrisinya dia menyerap makanan ya dari media tempat dia hidup ya. Dia mengeluarkan enzim, kemudian enzim itu akan melarutkan molekul dari substratnya sehingga kemudian akan larut dan diambil diserap lagi oleh jamur ya. Nah, keunikannya jamur itu berbeda media tumbuh, dia akan menyebabkan substruktur dan metabolitnya juga berubah. Ya, sehingga berpeluang juga menjadi beda spesies. Ya. Nah, pada beberapa kondisi bahkan memunculkan ya spesies-spesies baru. Tapi kalau dikembalikan ke media asal dia menjadi spesies yang awal lagi gitu. Ya. Ya kenapa ini sangat mungkin terjadi karena dia hanya bisa tumbuh dari hasil mengurai makanan pada media yang dia tempatin. Sehingga apapun bentuk dari media itu, apapun komposisinya, apapun struktur molekulnya, kandungan dari organik yang mati yang akan dia tempati hidup, itu mau tidak mau harus dia cerna, harus dia makan. Ya, sehingga ini akan berpengaruh terhadap struktur dan juga metabolit dari jamur itu sendiri, gitu. Ya. Namun ya kita tahu bahwa jamur juga punya mekanisme dalam mengenali media. Tidak semua media yang dia dapati atau ketika spora itu jatuh pada semua media tidak bisa dia tumbuh gitu di situ karena memang ada semacam preferensi atau kecocokan dalam pertumbuhannya, gitu. Ya. Kemudian jamur itu pada fase vegetatifnya di dalam atau di atas substrat biasanya sebagai miselium non motil tidak bergerak dan hipanya itu menunjukkan aliran protoplasmik dan internal di dalam. Ya. Namun pada beberapa fase reproduksi bersifat motil itu mungkin dapat terjadi ya pada beberapa filum. Ya. Dinding sel ini yang unik dipastikan hampir semua dari kelompok ini dia tidak mengandung selulosa. Beberapa anggota dari Oomycota yang masih tertahan di fungi itu memang memiliki selulosa, gitu, ya. Tapi hampir keseluruhan sebetulnya anggota dari fungi itu dia tidak memiliki selulosa, ya. Dinding selnya biasanya tersusun dari glukan atau kitin, ya, seperti itu. Fungi itu ada yang uniseluler atau multiseluler. Tapi semua sepakat bahwa fungi itu eukariot, ya, eukariotik. Sudah memiliki membran inti, ya. Nah, di dalamnya nanti ada selnya yang uni atau multinukleat. Ya, kalau ini berapa jumlah inti selnya? Nah, itu ada yang satu, ada yang lebih dari satu, ya. Apalagi untuk yang sel koenositik itu dia tidak memiliki septum atau tidak memiliki sekat, tentunya si intinya akan berbaur banyak, ya. Kemudian juga siklus hidupnya sangat sederhana, ya. Kemudian juga biasanya yang mengalami perubahan siklus hidup yang kompleks itu kalau sudah masuk ke fase seksual, ya. Tapi dikatakan menurut ahli jamur, ya, Prof. Nindripai dari LIPI, tidak mudah memberikan kesempatan pada jamur untuk masuk ke dalam siklus seksualnya karena butuh media yang sangat tepat.
Makanya dulu ada kelompok atau kelas Deuteromycotina, ya. Ini imperfect jamur, ya, fungi. Kenapa dikatakan belum sempurna? Karena belum seluruhnya diketahui karakteristiknya, terutama dari reproduksi seksualnya. Jadi orang-orang peneliti di LIPI itu kalau ingin mengetahui dulu sebelum ada kajian molekuler, harus mencari formulasi tepat untuk menumbuhkan jamur tersebut agar masuk ke siklus seksual, ya, gitu. Nah, biasanya yang lebih sederhananya itu fase aseksual, ya. Nah, ini bentuk dari jamur itu tidak ada yang sifatnya multiseluler, ada yang uniseluler, kita tahu lah, ya. Nah, untuk reproduksi seksual ini selalu diikuti dengan peleburan inti, ya. Kemudian terjadi meiosis setelah terbentuk 2N, kemudian terjadi reduksi juga kembali ke haploid. Bisa juga terjadi paraseksual, ya, apabila ini terjadi peleburan, kemudian diikuti oleh dedifluidisasi bertahap, ya. Jadi tidak terjadi pembentukan duplikasi dari kromosom sebetulnya, ya. Kemudian yang aseksual terjadi pembelahan inti secara mitosis, ya. Nah, ini habitat di mana-mana karena dia sifatnya kosmopolit, ya. Di udara itu banyak sekali spora-spora, ya, spora jamur, spora bakteri, ya, kemudian komponen virus juga di udara kita itu banyak, gitu. Ya. Makanya saya selalu bilang ke mahasiswa, sekalinya kalian harus ngirit mandi, usahakan mandinya sore sebelum tidur, bukan mandinya hanya pagi, gitu, ya. Kalau misalkan harus ngirit mandi, gitu. Kenapa? Karena kalau kita habis beraktivitas dari luar, di tubuh kita itu banyak sekali spora. Salah satunya spora jamur. Kalau sporanya adalah jamur dari basidio, ya tidak jadi masalah, dia nggak akan tumbuh di tubuh kita. Misalkan jamur kuping, jamur merang nggak akan tumbuh. Tapi kalau ternyata kebetulan adalah penyakit kulit manusia, ya itu akan tumbuh. Ya, apalagi dengan setelah beraktivitas, kelembaban tinggi, kemudian keasaman sedikit turun di bawah pH antara 4 sampai 6, itu cocok sekali untuk pertumbuhan dari jamur, gitu kan, jamur penyakit, jamur kulit di situ biasanya, ya. Nah, makanya hati-hati, di lingkungan kita itu banyak sekali spora-spora jamur maupun juga mikroorganisme yang lain. Nah, kemudian bagaimana sih perkembangan dari klasifikasi fungi, ya. Zaman saya dulu dikenali dengan 5 kelas, ya, ada Zygo, Oo, Asco, Basidio, Deutero. Zaman saya kuliah, zaman saya sekolah, ya. Kemudian kesininya kemudian berkembang lagi menjadi 7 filum, ya. Nah, sebetulnya fungi itu sendiri mulai terpisahnya tahun 1969, ya. Dengan melalui sistem 5 kingdom oleh Whittaker, ya, dipecah dari kelompok Plantae. Dulunya kingdom Plantae masuknya, ya. Kemudian dipecah ketika tahun 1989 karena dianggap ini memiliki karakter yang berbeda karena dia heterotrop, berbeda dengan tumbuhan yang autotrop, ya. Nah, kemudian tahun 1996 kemudian berkembang menjadi 5 kelas, 4 kelas, 5 kelas, ya, ada menyebutkan 4 kelas, yang 5 kelas. Kemudian karena Zygo sama Omycetes itu hampir karakteristiknya hampir sama, kemudian digabungkan menjadi satu kelas yang sama adalah Pyxomycetes, ya. Nah, tahun 2007 berkembang menjadi 7 filum, ya. Di sini kalau kita lihat Omycetes sudah hilang, dia masuk ke Protista karena karakternya sangat identik dengan Protista akhirnya karena reproduksinya juga berdekatan ke Protista. Kemudian tertinggal 4 ditambah beberapa lagi dan Deutero sudah hilang di 2007, ya. Deuteromycetes atau fungi imperfect ini hilang. Kenapa hilang? Kita tahu ini adalah kelompok buangan. Ini adalah kelompok yang belum bisa teridentifikasi bagaimana perkembangan atau reproduksi seksualnya. Masuk ke era taksonomi molekuler atau klasifikasi molekuler, itu nggak ada batasan lagi, ini tidak bisa lagi, tidak ada alasan ini terbentuk. Karena secara molekuler ternyata bisa terdeskripsikan
tersebar semua anggota ini. Jadi anggota Deuteromicetes itu bubar. Karena ketika dicek, ya, setelah di PCR itu ketahuan, oh ini ternyata masuk ke takson mana, masuk ke takson mana. Ya ini kosong akhirnya Deuteromicetes itu. Sehingga 2007 ini sudah tidak ditemukan lagi Deuteromicetes. Ya, muncul ada Microsporidia, kemudian Citridiomicotta, ya, ada Blastocladiomycota, ya, ada Neocalimastidiomicotta, ya, ada Glomeromycota, gitu. Ya. Nah kemudian 2012 ada revisi lagi dari sistem klasifikasi fungi ini, ya, menjadi 5 filum, ya. Basidio, Asco itu tetap, Glomero tetap, dan untuk beberapa dari yang 4 ini ada yang masuk ke Protista lagi, kembali ke Protista dan juga sebagian ke Chromista. Dan kemudian ada yang kemudian terbagi 2 menjadi ke Citridiomicetes dan Zygomycetes, ini kemudian ada. Ya, tetap kembali ada. Seperti itu. Nah, sistem klasifikasi yang mungkin dikenal dulu itu ada 5 ya. Omicetes, Zygomycetes, Asco, Basidio, Deutero. Nah, sebetulnya ketika muncul sistem klasifikasi baru yang disebut dengan sistem klasifikasi Meligen, ya, Meligen, ini tahun 2012, fungi ini secara filogenetik dibagi menjadi 5 kelompok. Ya. Ada 2 kelompok baru, yaitu Citridiomicetes dan Glomeromycetes. Dasarnya yaitu klasifikasi yang diuraikan oleh Meligen ini merupakan kompilasi dari perkembangan filogenetik fungi yang mengarah pada klasifikasi molekuler yang biasanya dalam menentukan karakter state-nya atau karakter kuncinya itu biasanya ratusan bahkan sampai ribuan, ya. Biasanya kalau molekuler itu biasanya masuk ke keberadaan ke mitokondria biasanya, ya. DNA mitokondria itu biasanya menjadi salah satu karakter kunci dalam penentuan klasifikasi molekuler. Nah, apa sih atau siapa dua filum baru ini kita akan bahas hari ini. Nah, ini saya coba jelaskan dulu taksa yang hilang dan juga baru, ya. Jadi Deuteromicetes ini jamur yang tidak sempurna ini sudah diketahui semua kekerabatannya dengan cara analisis DNA, sehingga masuk tersebar ke Basidio, Asco, dan Zygo, dan akhirnya taksa Deutero bubar, ya, dibubarkan. Omycota sudah lama masuk ke dalam Zygomycota. Munculnya filum baru dalam fungi itu menjadi jelas setelah dilakukan filogenetik pada kelompok jamur yang dapat bergerak. Jadi ada beberapa kelompok jamur, dia secara struktur ada kelihatan hipanya, kemudian juga membentuk kantung spora, ya. Dan kemudian dicek secara DNA memiliki kerabatan dekat dengan fungi. Gitu. Namun dia hidupnya ada di air dan kebanyakan sebagai parasit. Ya. Nah itu kita masukkan ke dalam Citridiomicotta. Karakter dari Citridiomicotta ini adalah sporanya masih motil. Ya, sporanya mampu bergerak bebas. Gitu, seperti itu. Nah kemudian ada juga taksa dari Glomeromycota. Ini adalah taksa jamur mycorrhiza. Jadi kelompok-kelompok jamur mycorrhiza sebetulnya jamur yang bisa bersimbiosis membentuk mycorrhiza dengan akar-akar tumbuhan tingkat tinggi itu sebetulnya tidak hanya dari Glomeromycota. Kelompok Asco, Mycotina, kemudian dari Basidio juga sama. Tapi biasanya kelompok dari jamur Glomeromycota ini yang sifatnya endomycorrhiza. Ya, jadi dia sebetulnya menjadi simbion atau melakukan simbiosis mutualisme obligat. Ya, dia artinya tidak bisa lepas dari inangnya, gitu. Kalau yang kelompok Asco dan Basidio dia biasanya exomycorrhiza. Jadi dia hanya di bagian luar saja, gitu. Kalau yang Glomeromycota kebanyakan hampir semua dia ini menjadi karakter dari Glomeromycota, dia adalah endomycorrhiza. Nah ini ya. Jadi kalau kita lihat di filum ini, kladogram ini ada filum Citrid, ada Mycetes, Glomeromycetes, ya ada Basidio, ada Ascomycetes, ya seperti ini. Dan ini kita bagi menjadi 2 subkingdom klad ini, ya. Menjadi 2 subkingdom, ada Eomycota, ada Neomycota. Ya.
mikota sebenarnya, dan ini mikota baru, ya, atau yang lebih lebih modern lagi jamurnya. Nah, ini yang menjadi karakter dari setiap film, ya. Citridiomycota ini, citrid ini, dia memiliki spora yang mampu bergerak menggunakan organel flagel. Ya. Kemudian kelompok Zygomycota kita tahu bahwa dia membentuk zygosporangium dalam siklus seksualnya. Nah, kemudian Glomeromycota dia membentuk arbuscular mycorrhiza. Nah, arbuscular ini adalah hubungan atau kontak antara hifa dengan akar. Jadi tempat pertukaran makanan atau juga sumber daya, pertukaran sumber daya antara fungi dengan tumbuhan itu sendiri itu di dalam arbuscular. Nanti kita lihat seperti apa arbuscular. Nah, ini terjadi karena endomycorrhiza. Nah, kemudian Ascomycota itu terbentuknya ascus, ya, kantung spora seperti ini, dan Basidiomycota itu adalah kelompok filum dari fungi yang membentuk tudung buah seperti ini, ya. Ya, kelompok Basidium itu. Nah, ini adalah kladogram untuk fungi, ya, untuk sistem klasifikasi 2000. Ya. Semua sepakat bahwa jamur itu dindingnya terdiri dari sel kitin. Itu sepakat, ya. Nah, kemudian yang paling awal terbentuk klad baru, terpisah klad, satu klad, yaitu kelompok Citridiomycetes, ya, ini untuk kelompok jamur yang sangat-sangat primitif atau sangat-sangat sederhana. Karena apa? Karena sistem reproduksinya sporanya bergerak, motil. Nah, ini untuk kelompok ini sudah tidak bergerak sporanya, non motil, ya. Kemudian sel vegetatifnya haploid berbentuk hifa. Kalau ini masih sel vegetatifnya haploid berbentuk hifa yang ini. Ya. Kemudian Zygomycetes. Nah, untuk kelompok Glomeromycetes, dia karakternya, ya, simbiotik akar, ya, karena terbentuk mycorrhiza tadi. Nah, kemudian untuk kelompok Ascomycetes dan Basidio, hifanya dikariot, ya, bukan diploid, dikariot. Jadi dia inti selnya dari dua gamet yang berbeda ada dalam satu sel tapi tidak melebur, gitu, ya. Jadi N+N, jadi bukan 2N. Gitu. Kalau pada kelompok jamur itu. Tapi ada juga fase ketika nanti dia membentuk 2N. Jadi ada 3 fase, ada haploid, dikariot, sama diploid dalam jamur itu. Nah, dari sini udah mulai bersekat. Kalau ini tidak bersekat. Nah, hifanya. Nah, kemudian ini membentuk ascus, masuk ini karakter dari Ascomycetes. Nah, kemudian untuk kelompok Basidiomycetes, dia memiliki karakter tubuh reproduksinya basidiokarpnya dikariot, ya. Kemudian basidium penghasil spora eksternal. Gitu. Dari sini jelas bahwa setiap klad itu memiliki karakter yang khas, ya. Dan yang memisahkan satu klad dengan yang klad lainnya, itu ada karakter yang membedakan dengan klad sebelumnya. Oke, sekarang kita masuk ke Citridiomycota. Ini memiliki satu kelas, Citridiomycetes, ya. Kemudian citrid adalah Eumycota yang paling sederhana dan paling primitif, atau ini disebut juga dengan jamur sejati Eumycota. Nah, ini pertama kali ditemukan ya sekitar 500 juta tahun yang lalu, periode Prakambia akhir, ya. Seperti halnya semua jamur, citrid memiliki struktur dinding selnya dari kitin, ya. Kemudian tapi ada beberapa yang tersusun dari selulosa, ya, dan kitin di dinding selnya. Kebanyakan citrid uniseluler, beberapa bentuk organisme multiseluler dalam bentuk hifa, dia tidak memiliki septa atau koneositik. Jadi koneositik itu ya struktur talus yang tidak memiliki sekat. Jadi Bapak Ibu bayangkan kalau tubuhnya rusak, maka semua cairan tubuhnya juga akan keluar, tidak ada batasan. Ya. Kemudian reproduksi secara seksual atau aseksual disebut dengan zoospora, diploid.
Nah, ini mungkin gamet satu-satunya yang memiliki flagel di antara kelompok fungi yang lain. Ya. Nah, ini juga memiliki habitatnya kebanyakan di air, kebanyakan ini sebagai parasit ya pada serangga, kemudian amfibi ya, bahkan sebagai penyakit yang banyak menyerang katak ya, katak daun. Ya. Penyebab kematian katak daun terbesar itu diakibatkan oleh penyakit yang diakibatkan oleh Batrachostridium. Ya, itu jamur yang termasuk ke dalam kelompok citrid ini. Ya. Kemudian juga kita temukan sekarang umbi kentang diinfeksi oleh penyakit yang masuk ke dalam kelompok ini juga, ya, Syntrium endobioticum, ya, pada tanaman jagung juga. Jadi kalau saya simpulkan dari kelompok Citridiomycota ini, sebagian besar hidup di air, beberapa bersifat sapropit, parasit pada invertebrata di air. Dia mendapatkan nutrisi dengan cara absorpsi, ya. Jadi ini karakter dari patogen. Biasanya kalau yang menjadi penyakit itu dia langsung menyerap makanan, ya. Bukan simbiotik mutualis atau dia mencerna saja sapropit, bukan, tapi absorpsi langsung, mengambil makanan dari host atau inangnya. Kemudian memiliki hipasenositik atau penositik, reproduksinya dengan membentuk zoospora berflagel. Ya. Nah, ini adalah siklus hidupnya, ya. Siklus hidupnya dalam kondisi dia menginfeksi organisme yang lain sebetulnya pada fase ini, ya. Pada fase dia haploid di sini. Kemudian dia akan berkembang ketika tumbuh. Nah, kalau infeksi di sini ketika haploid zoosporanya ini berenang, nah makanya dia hidup di air kebanyakan dan menyerang hewan atau misalkan katak yang banyak di daerah tempat lembab, ya. Nah, kemudian bertemu dengan haploid zoospor dari citrid ini, gametofitnya berkembang, ya, tumbuh sampai akhirnya terbentuk gametangium jantan dan gametangium betina, ya. Gametangium jantan dan gametangium betina kemudian mengeluarkan gamet, dan gametnya itu terjadi fertilisasi di luar, eksternal, ya. Eksternal, dua-duanya bergerak juga sama, ya, gametnya terjadi fertilisasi, kemudian menjadi zigot, berkembang, ya, udah 2N sapropit, berkembang lagi, nanti di sini akan terbentuk spora seksual, ya, spora dari fase diploidnya, ya. Nah, spora dari fase diploid ini kemudian akan dilepas setelah terjadi meiosis, ya. Nah, ada kalanya juga pelepasan ini terjadi tanpa terjadinya meiosis. Artinya si sporanya ini yang dihasilkan dari sporopit 2N ini, dia tidak terjadi meiosis, dia lepas saja. Kemudian dia tumbuh menjadi sporopit yang baru dengan kondisi diploid, tetap diploid seperti ini. Muter di sini. Nah, kemudian dia akan, kalau ini kondisinya memungkinkan, biasanya baru terjadi meiosis dan dilepas. Ini bagian dari wabahnya, bagian dari penyebaran penyakitnya di sini. Ya. Nah, ini beberapa serangga, ya, dan juga parasitnya, ya, dari citrid. Oke, yang kedua adalah Zygomycetes, ya. Zygomycetes ini dia, saya kira Bapak Ibu sudah sangat paham karena ini juga taksa yang tidak banyak terganggu, saya kira, walaupun pernah dicoret di taksa 2007, ya, 2007 pernah hilang Zygomycota, kemudian muncul lagi, ya, di 2012. Oke. Nah, tapi pada prinsipnya pada Zygomycota ini dia karakternya hipanya tidak bersekat, alat reproduksi berupa Zygosporangium membentuk Zygospora, dinding sel tersusun dari kitin, hidupnya sapropit, miselium bercabang banyak, memiliki haustoria, ya. Kemudian haustoria itu dia karakternya seperti stolon, ya. Hipa yang terbentuk seperti akar haustoria itu.
kemudian tidak memiliki zoospora. Zoospora berupa sel-sel yang berdinding. Ya, jadi kalau kelompok Zygomicota ini, dia termasuk kelompok yang sudah bisa hidup di kondisi inang di darat, artinya lepas jauh dari air, ya, kelompok Zygomicota ini. Walaupun syarat kelembaban mutlak untuk seluruh jamur, gitu, ya. Jadi dia kebanyakan terestrial di darat hidupnya, ya. Kemudian hidup dari bahan organik yang membusuk. Hampir semua kelompok dari Zygomicota itu dia saprofit. Jadi hidupnya di organisme yang sudah mati, ya, di media organik dari organisme yang sudah mati. Walaupun memang ada beberapa yang bersifat parasit juga, ya. Nah, Bapak Ibu, di sini kita juga bisa melihat bahwa di dalam jamur jelas ya di sini kita bisa menemukan dari kelompok dari Rhizopus ini, ya, kita bisa temukan pada jamur nasi atau jamur roti, ya, warna-warna hitam seperti ini, atau pada tempe yang sudah terlewat proses pembentukan tempenya, artinya akhirnya terbentuk spora. Nah, spora yang hitam ini ada dua kemungkinan, ya, apakah dia spora aseksual atau spora seksual. Bagaimana kita tahunya, ya harus dilihat, ya. Kalau dia terbentuk dari conidiophore, ya, dia hanya satu tangkai, ya berarti dia adalah spora aseksual. Tapi kalau dia terbentuk dari dua tangkai, ya berarti ini dia spora seksual, gitu, ya, antara Zygospora dengan Conidiospora, gitu, ya. Nah, ini yang hitam-hitam ini biasanya ya kita harus lihat diamati, ya ini juga kesempatan buat siswa. Karena kalau saya lihat juga tuntutan dari kurikulum selalu berdasarkan pengamatan. Jadi mau tidak mau untuk bagi ini di sekolah wajib harus melakukan pengamatan. Walaupun tidak pengamatan secara langsung, apalagi sekarang di masa pandemi, saya kira hasil-hasil foto, hasil pengamatan orang lain yang seperti ini juga harus bisa ditunjukkan, ya. Jangan sampai dilewat proses pengamatannya, gitu, ya. Nah, ini untuk spora aseksualnya. Nah, ini kita bisa lihat ini spora aseksual, ini spora seksual. Nah, nah ini spora seksualnya nih. Ya. Kalau spora seksual dia terbentuk dari dua tangkai kayak gini. Ini spora aseksual. Ini seksual. Ya. Nah, ini juga yang sering diamati atau sering muncul, ya, Mucormucedo menjadi pengamatan, ya. Siklus hidupnya sangat sederhana untuk Zygomicota, ya. Apabila bertemu dua hifa yang berbeda, kemudian dia akan membentuk satu struktur konjugat seperti ini, ya, organ konjugat. Nah, kemudian dia berkembang menjadi sporangium, ya, Zygosporangium. Gitu. Dan ini setelah itu dia bermeiosis lagi. Nah, sporanya yang dihasilkan dari spora saprofit ini, spora 2N, ya, kemudian dia terjadi meiosis, ini dilepas sporanya, tumbuh pada media baru, ya. Kalau tidak terjadi, tidak ketemu dengan hifa yang lain, ya dia akan membentuk spora aseksual. Dia akan membentuk conidiospora. Ya. Di sini saja siklusnya muter. Untuk masuk ke siklus ini, ya tadi saya katakan, tidak senantiasa jamur itu bisa selalu masuk ke siklus seksual. Tapi kalau siklus aseksualnya ini lebih cenderung lebih dominan. Ya. Tergantung sumber daya, tergantung juga lingkungan, mendukung terbentuknya reproduksi seksual atau tidak. Mohon maaf Pak Billy, ya? Ini menit lagi, mohon maaf. Berapa menit lagi, Bu? Oke. Nah, saya Zygomycetes, oke, saya lewat. Nah, selanjutnya adalah Glomeromycetes, ya.
Nah, Glomeromycetes ini tadi ini adalah jamur untuk mycorrhiza ya, seperti ini. Ya. Dia ditemukan hampir sekitar 230 spesies, tapi sekarang terus banyak berkembang. Ya, ditemukan lagi spesies-spesies baru dari Glomeromycota. Ini dia obligat biotrop, parasit pada tumbuhan hidup atau simbiosis mutualisme secara obligat. Ya. Nah, pada kelompok Glomeromycota selalu ditemukan arbuskular. Ini tempat pertukaran makanan antara jamur dengan inangnya. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini ada arbuskular, ada vesikel. Nah, kalau vesikel ini adalah tempat cadangan makanannya. Ya, jadi tempat cadangan makanan dari jamur disimpan di dalam jamur Glomeromycetes ini disimpan dalam vesikel. Gitu, ya. Nah, ini jelas perbedaan antara tumbuhan yang memiliki mycorrhiza dengan tidak itu akan lebih besar, lebih baik pertumbuhannya, ya, seperti ini. Nah, ini reproduksinya sangat sederhana, sampai sekarang baru ditemukan siklus reproduksi aseksualnya. Jadi seksualnya belum bisa terdeskripsikan, ya. Ini sangat sederhana, hanya pembentukan spora, kemudian dari sporanya itu akan tumbuh lagi individu baru. Jadi reproduksinya aseksual. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Jadi ini posisi HIPA ketika masuk atau menginfeksi dari akar itu seperti ini. Dia akan melewati ruang antar sel, ya. Nah, kemudian beberapa masuk ke dalam sel, terbentuklah arbuskular ini. Nah, ini arbuskular, tempat terjadinya pertukaran. Ya. Nah, kemudian vesikelnya ada yang di dalam, ada yang di luar. Nah, kelompok taksa yang vesikelnya di luar itu masuk ke dalam kelompok ini, yang di luar tuh masuk ke dalam kelompok Gigasporinae, ya. Sedangkan yang vesikelnya di dalam masuk ke dalam taksa Glomininae, ya. Ini. Oke. Nah, ini adalah Ascomycota. Saya kira tidak banyak berubah informasinya untuk Ascomycota, ya. Informasi atau perkembangan keilmuannya tidak banyak berubah, akan berkecimpung antara dua, ada Ascomycota yang berupa sel, ada yang berupa multiseluler, ya, seperti bentuk HIPA, ya. Nah, kemudian biasanya akan membahas di contoh juga, ya. Siklus hidupnya juga tidak berubah, saya kira hampir sama. Nah, kelompok untuk Basidiomycota juga sama, Bapak Ibu, tidak banyak perubahan, konsepnya, ciri-cirinya tidak berubah. Ya, pada kesempatan ini saya memang ingin menegaskan bahwa perkembangan pengetahuan atau sistem klasifikasi itu berkembang untuk jamur, dan sekarang muncul dua filum baru, ya, yaitu Chytrid dan Glomeromycota. Walaupun saya cek di beberapa tulisan atau di beberapa buku, Campbell 2020 pun belum memasukkan. Baru memasukkan sistem klasifikasi yang 2007 untuk Campbell 2020. Ya, gitu. Nanti Bapak Ibu yang mengisi post-test dengan tuntas dan pre-test juga dengan tuntas, saya akan membagikan link untuk Bapak Ibu bisa mengunduh buku Campbell, ya, buku Campbell 2020 yang terbaru edisi 12. Nah, ini seperti ini. Nah, itu paling. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Menariknya kita bisa sama-sama diskusi. Ya, baiklah, terima kasih Pak Billy, Masya Allah ya, luar biasa, penjelasan yang luar biasa ditambah dengan video-video yang sangat menarik ya. Tadi mulai dari video tentang fantastik panjai ya, kemudian juga tentang semut yang jadi zombie ya, luar biasa. Baiklah, kita Bapak Ibu hebat semua. Alhamdulillah kita masuk ke sesi diskusi. Ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk di room chat. Baiklah, kita masuk ke sesi diskusi ya, Bapak Ibu hebat semua. Silakan, masih ada waktu kalau memang nanti ada yang mau menjawab, bertanya, silakan di room chat sebagaimana tadi disampaikan. Saya akan bacakan pertanyaan yang telah masuk. Di sini ada yang pertama dari
Yang pertama pertanyaannya dari Ibu Ismiati Mahmuda, Man 1 Kota Malang. Beliau menanyakan jamur mikosis yang menyebabkan penyakit jamur hitam pada orang penyintas COVID-19 itu termasuk di tisu apa ya, dan bagaimana proses perkembangbiakannya? Mengapa sangat mematikan? Senyawa apakah yang terkandung di dalamnya sehingga dapat mematikan orang yang terinfeksi? Terima kasih. Ya. Bagaimana Pak, bisa ditangkap pertanyaannya? Maaf Pak, masih di mute Pak. Pak Billy masih di mute. Tadi pertanyaan dari Bu Ismi terkait dengan jamur mukormycosis ya, yang kemudian menyebabkan penyakit jamur hitam terkait dengan penyakit penyintas COVID-19. Kalau saya belum membaca lebih detail ya. Kalau tidak salah itu masuk ke dalam Rhizopus. Dia satu keluarga dengan Rhizopus sebetulnya. Ya. Satu keluarga dengan Rhizopus, berarti di sini dia masuk ke dalam Zygo, ya, Zygomycetes, ya, itu, situ. Tapi saya belum bisa menjelaskan lebih banyak ya, belum saya sempat baca, khawatir nanti jadi miskonsepsi, kalau saya bisa menyampaikannya. Ya. Hanya sepengetahuan saya memang yang kenapa dia sangat reaktif terhadap yang sudah sintas terhadap COVID ya. Ini baru pemahaman saya dari beberapa informasi yang terima. Saya belum sempat baca artikelnya secara detail atau jurnalnya secara detail. Infeksi yang diakibatkan oleh COVID itu sebetulnya mampu merusak jaringan dermis dari paru-paru, dan sebetulnya masa rehabilitasi dari jaringan yang rusak akibat COVID itu kan minimal 6 bulan. Gitu. Paru-paru kita itu akan baru recovery-nya akan kembali ke awal setelah 6 bulan. Dan kebetulan fangga ini untuk jamur hitam yang di India ini dia sebetulnya kan awalnya tidak menjadi penyakit atau dia tidak patogen pada manusia sebetulnya awal. Tapi ya seiring bahwa ketika dia menemukan satu media yang baru, dan saya tak yakin juga bahwa jaringan peradangan yang ditinggalkan oleh COVID pasti memiliki karakter yang menjadi khas atau unik, sehingga ya misalkan syarat hidupnya menjadi unik, dan ini cocok masuk ke dalam jamur hitam itu. Sebetulnya kan sebelumnya tidak menjadi masalah kan di India itu. Hanya kenapa sekarang jadi masalah? Nah, saya berpikir ini jaringan yang terjadi peradangan pada paru-parunya itu menjadi ada kekhasan, artinya apakah suasananya, pH-nya, atau misalkan karakter senyawa yang terbentuk dari jaringan yang sudah lupa dalam masa penyembuhan itu menjadi sangat cocok untuk bisa hidup ditumbuhi oleh jamur hitam itu. Itu mungkin saya bisa berkomentar. Ya Pak ya, berarti memang butuh penelitian lebih lanjut ya Pak ya, untuk kemudian memastikan ya seperti apa perkembangbiakannya dan lain-lainnya. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Kita lanjutkan. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Lilis Siti Hindun dari SMA Az-Zainiyah. Ya, beliau menanyakan apakah divisi Deuteromycota itu masih harus disampaikan ke anak-anak sekolah, sedangkan sekarang sudah tidak dianggap dan digantikan oleh divisi baru yaitu Glomerulomycetes dan Citrus. Tadi yang disebutkan ya, ada 2 yang hilang, ada 2 yang baru gitu ya. Memang gini ya Pak, kita sebagai guru mungkin share sedikit ya Pak, mohon maaf. Jadi kita memang kan sampai ini punya buku pegangan yang sama kita pegang, memang masih tetap ada tuh Deuteromycota ya. Bagaimana nih Pak? Ya, jadi kalau saya melihat perkembangan ilmu pengetahuan dengan perkembangan bahan ajar di sekolah, itu biasa gapnya sangat tinggi. Itu tidak aneh ya. Kalau saya sih menyarankan dalam rangka pemenuhan kurikulum tetap kita mengacu ke buku ajar yang ada, yang beredar, seperti itu.
Hanya memang ini kita perlu tahu, Bapak Ibu perlu tahu bahwa perkembangan sekarang sudah sampai ke sini. Gitu. Nah, kenapa? Karena ketika siswa kita masuk ke dalam kegiatan-kegiatan seperti perlombaan, olimpiade, itu kalau olimpiade itu soal-soalnya sudah masuk ke keilmuannya, sudah masuk yang kebaruannya sudah harus ada, gitu, ya. Jadi nanti ini mungkin bagian dari pengayaan Bapak Ibu apabila nanti ada anak-anak masuk ke tahapan lomba-lomba olimpiade, ya, kemudian juga masuk ke materi-materi tertentu, ya kita harus melihat kebaruannya sudah sejauh mana, gitu, ya. Itu mungkin. Baik ya Pak ya, insya Allah media kita ini, webinar kita ya, pendalaman materi biologi ini bagian dari updating diri ya Pak ya, karena memang banyak hal baru yang saya selama saya mengikuti, memang saya banyak mendapatkan hal baru nih, luar biasa ya. Baiklah, mudah-mudahan nanti bisa jelas ya yang disampaikan. Baiklah, lanjut ke materi berikutnya atau pertanyaan berikutnya, mohon maaf. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Imas Murdiani, ya Bu Imas, yang menanyakan bagaimana kita bisa mengetahui adanya perubahan dalam pengelompokan jamur, dan kemudian senada, ya mungkin saya gabungkan dengan pertanyaan dari Bapak Bima dari SMA Negeri 12, cuma nggak tahu nih 12 mana ya. Beliau menanyakan, Bapak pemateri izin bertanya, jika memang Deuteromycota sudah dihapuskan untuk jenis fungi Tinea versicolor penyebab penyakit kulit pada manusia berdasarkan takson yang baru, masuk kemana ya Pak? Terima kasih. Ya. Itu dua pertanyaan yang... Ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masuk ke sistem klasifikasi, ya memang tadi jawabannya sama. Kita mengacu kepada sistem klasifikasi yang dianut oleh kurikulum atau buku yang disarankan oleh pemerintah. Karena kalau kita berbeda sendiri juga nanti khawatir yang jadi korban adalah mahasiswa, anak-anak ya. Tapi nanti ini juga menjadi pengetahuan kalau Bapak Ibu nanti membimbing siswanya dalam kompetisi ya. Nah, mana anggota-anggota dari Deuteromycota? Deuteromycota itu akhirnya tersebar, Bapak Ibu, ke Basidio, Asko, ke Zigo, ya. Kemudian Bapak Ibu ingin bertanya tentang misalkan Tinea versicolor itu masuk kemana sekarang? Nah itu bisa Bapak Ibu cek di bisa masuk ke GBIF ya, Global Biodiversity Information. Nah di situ Bapak Ibu bisa cek ya masuk kemana ya. Coba saya cekkan dulu kalau mau dilihat Global Biodiversity. Nanti kita bisa temukan sekarang dia kedudukannya di mana. Masuk ke Basidio, ya, masuk ke Basidio untuk yang Tinea versicolor tuh. Apa ya? Masuk ke Basidio ya Bapak Ibu. Maaf, barusan nutup dulu pintu, di sini hujan jadi agak suaranya miss ya. Gitu. Pertanyaan terus ada pertanyaan mungkin juga Bapak Ibu berpikir kok masuk ke Basidio ya? Selama ini juga di kaki atlet atau di penyakit ini nggak pernah muncul dalam bentuk basidiumnya ya. Memang betul kan di situ berarti siklusnya masih siklus aseksual ya. Nah untuk bisa masuk ke dalam siklus seksual itu kan tadi perlu syarat agar dia bisa membentuk reproduksi seksual sehingga terbentuk tudung atau tubuh buahnya gitu seperti itu. Itu Bapak Ibu. Baiklah ya, tadi terjawab ya bahwa itu masuk dalam kelompok basidium Bapak ya.
Maaf, lanjut ya Pak, kita masih ada pertanyaan berikutnya Pak. Ya, silakan. Ya, di sini dari Ibu Emma Rusdiawati dari Emma Al-Ittihad. Beliau menanyakan, tidak diduga bahwa jamur ternyata menjadi teman manusia, merupakan organisme dalam melawan pemanasan iklim global. Bisakah dengan cuaca ekstrim yang ada akhir-akhir ini bisa mematikan banyak kelompok jamur yang kosmopolitan di bumi ini, bahkan yang menguntungkan bagi bumi? Dan kita tahu juga jamur dapat berguna untuk indikator kualitas udara. Kandungan yang dihasilkan jamur jenis ini, mohon pencerahannya. Terima kasih. Jadi satu pertanyaan banyak ini ya cabangnya ya. Ya, ini komprehensif ya pertanyaannya ya. Ya, kenaikan suhu juga sebetulnya betul. Ini akan merubah atau mereduksi beberapa keanekaragaman jamur yang ada di dunia ya, seperti itu. Tapi saya kira jamur itu merupakan spesies yang cukup adaptif, Bu, ya, Pak. Setelah virus mungkin saya berpikirnya seperti itu. Gitu. Kenapa? Karena tadi dia dia kan hidupnya itu saprofit, di mana dia bisa mendapatkan makanan, di situ dia harus tumbuh. Kalau tidak ya dia tidak bisa eksis atau dia akan mati, gitu, seperti itu. Itu dari segi sumber daya makanannya, apalagi dari segi lingkungan, ya. Dari segi lingkungan saya kira juga jamur akan terus berevolusi seiring dengan pemanasan global. Berarti tentang hidupnya juga dalam cekaman lingkungannya itu akan terus bergeser, gitu, seperti itu, ya. Nah, kalau misalkan hilang, apakah akan banyak hilang spesies-spesies yang menguntungkan? Saya kira juga seiring dengan pertumbuhan munculnya spesies baru, hasil dari adaptasi, mereka juga akan hadir atau menggantikan yang hilang, saya kira. Gitu. Kalau ini saya berbicara pendapat saya dan secara global seperti ini. Gitu. Itu mungkin Bu jawabannya. Ya Pak. Terima kasih. Jadi memang ini ya, kalau kita kembali tadi ke peranannya, manfaatnya luar biasa ya. Tapi yang terpenting tadi ya sebagai saprofit, jangan lupa itu ya, karena bila tidak ada saprofit, sampah-sampah di dunia ini ya, organik itu bakalan numpuk ya. Oke. Nah, baiklah, ini masih ada lagi. Nanti ada yang raise hand tadi. Tadi ada yang raise hand. Tapi saya lanjutkan dulu sesuai dengan urutan penanya tadi ya. Kita masih ada waktu, insya Allah sekitar 12 menitan ya, 12 menit ke depan masih ada waktu. Jadi saya bacakan dulu ya Pak Billy untuk pertanyaan izin untuk membacakan pertanyaan berikutnya. Ya, ini dari Ibu Tuti Ismawati, dari Madrasah Aliyah Swasta Al Irfan ya. Izin bertanya, jika seseorang mengalami sesak nafas pasca vaksinasi COVID, apakah ada hubungannya dengan jamur hitam yang tadi dibahas? Apakah recovery-nya juga memang butuh waktu 6 bulan? Ini pertanyaan muncul belakangan, tapi sempat tadi sudah dibahas sedikit ya, Pak. Hubungkan dengan ini Pak, sesak napas yang setelah divaksin. Halo, masih ada? Halo Bu, ada? Iya Pak. Oh iya. Oke. Jadi kalau tadi dikatakan misalkan recovery umumnya untuk yang COVID itu kan sekitar 6 bulan. Dia akan kembali pada kondisi, tapi juga tergantung dari nutrisi dan juga pola hidupnya. Itu akan lebih cepat juga seperti itu. Nah, apakah ketika kena jamur hitam, ya tentu ini akan memperpanjang masa recovery, ya, karena jaringan yang tadinya mau recovery kemudian terinfeksi lagi oleh jamur hitam, saya kira ini akan terhambat, bahkan akan semakin rusak gitu, ya. Jadi akan bergeser, dan saya kira ini akan memperparah. Makanya di India juga sekarang permasalahannya setelah selesai sintas dari COVID masuk ke wabah
jamur hitam ini justru malah jadi naik juga, tambah juga yang jadi korbannya seperti itu. Ya. Dan kalau saya ditanya misalkan apakah jamur hitam itu sekarang juga ada di sini di Indonesia, ya untuk spesies yang sama, saya belum bisa meyakinkan itu ada, belum bisa meyakinkan itu tidak. Tapi proses pergeseran spesies dari India ke sini saya kira itu butuh waktu. Kalaupun misalkan spesies yang mendekati sama atau spesiesnya sama, belum tentu yang di kita bisa menginfeksi Bapak Ibu. Belum tentu. Gitu. Karena tadi ketika dia menjadi patogen, kan sebelumnya bukan virus, bukan jamur yang patogen sebetulnya, jamur hitam itu sebetulnya awalnya. Nah kemudian sekarang berubah menjadi patogen, itu bagian dari evolusi jamur juga. Ketika dia menemukan substrat yang baru untuk tumbuh, kemudian dia akan menjadi hal yang patogen. Dan kalau di sana saya kira salah satu faktornya ya, kenapa banyak juga saya melihat tradisi mereka terlalu dekat dengan hewan sapi, bahkan digunakan sebagai sarana mereka untuk membersihkan dan menyucikan diri. Ini juga salah satu pola hidup yang kurang baik, sehingga kemungkinan terinfeksinya atau penyebaran dari spora jamur ini juga sangat besar akhirnya. Kalau di kita insya Allah lah akan dijauhkan ya selama kita hidup bersih dan jauh dari tempat-tempat kotor seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Ya berarti kemungkinan kalaupun memang benar itu berarti recovery-nya ternyata jauh lebih lama ya Pak ya, karena mungkin lebih lebih besar ya pengaruhnya. Kemungkinan ya, bahkan bisa lebih mengancam gitu. Iya. Karena kan terkait dengan kematian juga ya Pak ya. Betul. Terima kasih sekali lagi Pak. Untuk selanjutnya di sini ada sebenarnya lebih ke informasi Pak dari Ibu Fitriani Ambarwati. Maaf, ininya ya semacam minta informasi sebenarnya. Maaf, apa ada link Global Biodiversity Information seperti yang tadi disebutkan agar kami bisa mengakses? Mungkin Kak bisa dijelaskan. Tadi pertanyaannya apakah ada link Global Biodiversity Information seperti yang tadi disebutkan agar kami bisa mengakses. Mungkin nanti Bapak bisa. Oh ya. Ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa masukkan GBIP, semua makhluk hidup di sini masuk. Virus, kemudian ya mulai dari tumbuhan, hewan, semua makhluk hidup di sini masuk. Ya. Jadi bisa masuk ke sini. Nanti dari sini sebetulnya ini adalah mesin pengumpul untuk semua sistem informasi biodiversitas. Karena kan setiap taksa itu punya sistem informasinya, kayak untuk tumbuhan tuh ada IPNI, kemudian plan list ya. Ada untuk hewan juga ada, kemudian untuk virus ada. Nah, ini sebetulnya mesin yang mengonekkan dengan semua sistem per taksa atau per kingdom gitu. Dan ini uniknya di sini kita bisa melihat sebarannya, informasinya ada di mana saja spesies ini. Ini untuk penyakit yang tadi ya. Sudah terrecord, ini ada di mana saja. Nah, sayangnya untuk Indonesia belum punya sistem informasi ini. Jadi belum terkonek. Jadi kalau kita melihat sebaran-sebaran spesies, bahkan spesies hewan ataupun tumbuhan, sebaran di Indonesia tidak terlalu banyak. Karena informasi di kita belum tertata. Kalau tidak salah baru di awal tahun ini, LIPI, Negeri Surakarta, kemudian juga itu konsorsium ya, dengan UPI Bandung, kalau tidak salah itu ada beberapa kampus, Negeri Padang, Maluku, itu mereka akan berencana bikin sistem informasi biodiversitas ini, yang nanti akan dikonekkan ke GBIP ini. Ini Bapak Ibu, silakan ada lagi? Ya, jazakallah ya Pak. Ini Masya Allah ya, tadi luar biasa aksesnya ya. Informasi yang sangat berharga buat kita ya, untuk lebih mengetahui lebih jauh tentang perkembangan taksa pada saat ini.
Tadi dalam pengamatan saya ada yang raise hand. Ini dari Ibu Selvina melakukan raise hand. Ibu Selvina, mungkin panitia Bu Selvina ada. Tadi di awal saat diskusi melakukan raise hand. Gimana Bu Selvina, masih ada? Tadi beliau raise hand. Ada Bu Selvina? Aku itu di kolom. Ya. Ada Bu Selvina. Ada. Ya, sepertinya terlempar, Bu. Oh, ya Allah. Ya. Baiklah, kita lanjut lagi nih, Pak. Luar biasa materi kita saat ini, begitu banyak pertanyaan yang masuk. Ya, betul, Bu. Di sisa waktu sekitar 5 menit ke depan. Ada pertanyaan lagi nih, Pak. Ini yang muncul. Ya, di sini ada pertanyaan dari Pak Paul, ya, Bapak Paul dari MA Insan Mandiri, Marasali Insan Mandiri. Beliau menanyakan bagaimana cara mengawetkan jamur agar bisa digunakan di kelas sebagai media belajar karena beberapa jamur rapuh dan mudah rusak. Ya. Untuk pengawetan jamur, biasanya kita membagi jamur itu ke dalam beberapa kelompok, ya. Yang pertama jamur makroskopis. Kalau jamur makroskopis itu ada 2 cara. Yang pertama dikeringkan, yang kedua itu dengan cara diawetan basah. Untuk yang strukturnya seperti jamur merang, jamur kuping, ya, dia banyak dan kandungan selulosanya rendah. Itu biasanya kita gunakan sistem pengawetan basah menggunakan alkohol. Ya. Menggunakan alkohol berapa persen? Biasanya 3% sampai 8%. Tergantung dari jenis jamurnya. Semakin lunak maka konsentrasinya kita rendahkan. Gitu. Itu kalau pengalaman di lab. Nah, kalau yang misalkan yang keras, ya, seperti jamur kayu, ada jenis jamur kayu itu Ganoderma, ya. Nah, itu bisa kita keringkan. Jadi jenis-jenis jamur keras seperti kayu itu kita bisa keringkan. Di oven bisa, itu seperti itu. Nah, kemudian kalau ada jamur yang bentuk pipa, tidak membentuk tubuh buah, terutama untuk kelompok basidio ataupun pada kelompok yang lainnya, ya. Kebanyakan yang bentuk pipa itu disimpan dalam bentuk inokulan. Inokulan itu dalam bentuk tabung reaksi, disimpan dalam tabung reaksi, disimpan pada media tumbuhnya, ya, kemudian di freeze, diturunkan suhunya agar metabolitnya turun, gitu, ya. Dan sama perlakuannya seperti koleksi atau inokulan bakteri. Jadi harus ada recovery atau perbaharuan media sampai 1 tahun, ya. 6 bulan sampai 1 tahun itu harus diganti medianya. Gitu. Itu paling kan di sekolah-sekolah, ya, koleksi saja yang basidio, yang makroskopis, ya. Yang kelompok yang selain basidio sebetulnya sih tidak perlu dikoleksi, ya. Karena ya untuk beberapa bahan praktikum itu bisa ekstra kita buatnya, gitu, asal medianya tepat. Kalau kita mau menumbuhkan jamur apapun tergantung dari medianya. Jadi kita pelajari medianya ini cocok untuk apa. Kalau kita simpan di tempat terbuka pun, kalau medianya sudah sangat selektif, itu akan tumbuh jamur tersebut, ya, akan tumbuh jamur tersebut asal medianya selektif, gitu, spesifik untuk tumbuhan itu, untuk jamur tersebut, gitu. Itu paling. Nah, ya Pak, terima kasih. Menjadi inspirasi, ya, buat kita para Bapak Ibu hebat, ya, untuk bisa menghadirkan lebih menarik lagi, ya, materi jamur, karena memang porsinya cukup sedikit, ya, kalau di dalam pembelajaran ada di kelas 10. Jadi mungkin kita harus perlu strategi agar menarik, karena memang pada webinar sebelumnya ada dari IPB, ya, Ibu Dr. Gayu, beliau menyatakan coba PR-nya nih guru SMA untuk
menarik minat ya siswa-siswi untuk menarik kepada bidang PUMI ya, bidang jamur, karena sedikit sekali ya ahli jamur ya, padahal potensi kita luar biasa. Ya, baiklah, sudah pas ya pukul 14:50 sebagaimana jadwal. Sebenarnya sudah berakhir diskusi. Nah di sini di akhir-akhir Mas Puja ini pertanyaan-pertanyaan yang akan tetapi memang waktu juga ya, karena memang kita secara jadwal kita sampai pukul 3. Jadi mohon maaf untuk Bapak Ibu hebat yang belum sempat kami bacakan pertanyaannya. Mohon maaf, nanti mungkin secara pribadi dengan Pak Billy ya, Pi ya, Bapak ya. Siap ya, Pak? Silakan, Bu, silakan. Iya, insya Allah. Ya. Baiklah, tidak terasa ya, begitu menarik ya diskusi dan materi yang tadi disampaikan oleh Pak Biliar ya, Pak Billy. Menarik sekali, ternyata kita menemukan bahwa dalam pengelompokan jamur sendiri ternyata ada yang hilang, ada yang muncul ya. Baiklah, kita masuk kepada sesi berikutnya. Kita telah selesai sesi diskusi, masuk ke postes ya. Bagaimana dari panitia? Selanjutnya kita masuk pada sesi postes. Nanti kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu hebat untuk mengisi postes yang akan di-share panitia dalam waktu 5 menit, cukup nggak ya? Ya, dalam waktu 5 menit saja kita cobain. Ya, baik, sepertinya sudah ya. Sepertinya sudah ada. Silakan Bapak Ibu hebat untuk segera mendownload, melihat postesnya dan mengisi. Kami beri waktu 5 orang. Ini ya, sambil mendengarkan musik.